Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nih nama kakak Firdausi Nuzulia. Pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan. Adik-adik, berdasarkan sifatnya, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kemudian untuk jaringan meristem sendiri berdasarkan asal-usul terbentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhannya, jaringan meristem ada tiga, ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Kemudian untuk jaringan dewasa berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 4 jaringan, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Berbicara tentang jaringan meristem, jaringan meristem merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup yang terus membelah. Kemudian jaringan meristem ini terdiri dari sel yang belum terdiferensiasi atau belum terspesialisasi. Jaringan meristem ini berdinding tipis, kemudian tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, meristem dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer, di mana meristem ini berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik. Banyak terdapat pada kuncup, ujung batang, dan ujung akar yang menyebabkan pertumbuhan memanjang. Kemudian yang kedua ada meristem sekunder, di mana meristem sekunder ini berkembang dari jaringan dewasa yang telah terdiferensiasi dan menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang tumbuhan dikotil akan bertambah besar. Untuk yang selanjutnya, jaringan meristem menurut tempatnya. Meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada meristem ujung atau biasa disebut dengan meristem apikal. Nah, biasanya meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Bisa diperhatikan pada contoh gambar ya. Di sini terdapat banyak di bagian ujung batang, juga bisa ditemukan pada ujung akar. Kemudian yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas-ruas batang. Banyak ditemukan pada jenis tumbuhan monokotil, meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan misalnya atau gramine. Nah, di sini contohnya terdapat banyak pada pangkal ruas-ruas batang ya, ini pada gambar. Kemudian ada meristem lateral, di mana meristem lateral ini terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus, di mana akan mengakibatkan tumbuhan mengalami pertumbuhan ke samping atau batang semakin membesar. Nah, ini biasanya terdapat pada tengah-tengah batang ini, pada bagian kambium pembuluhnya dan juga kambium gabus. Nah, setelah kita membahas tentang jaringan meristem, kita lanjutkan tentang jaringan dewasa. Untuk yang pertama ada jaringan epidermis, biasa disebut dengan jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini merupakan jaringan yang tersusun dari satu lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, di mana jaringan epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yang pertama terdiri dari satu lapis sel saja. Kemudian memiliki sel yang tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Setiap selnya terdapat vakuola yang besar di tengah-tengah. Kemudian derivat dari epidermis ini nanti ada stomata, kemudian ada spina, trikoma, sel kipas, filamen, sel silika, dan sel gabus. Nah, ini ini gambar dari sel atau jaringan epidermis ya. Jadi dia itu hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Kemudian tidak ada ruang antar sel, jadi susunan selnya itu sangat rapat. Nah, ini beberapa contoh dari derivat epidermis, ada stomata, kemudian ada trikoma atau rambut-rambut halus yang biasa kita jumpai pada tumbuhan, dan yang ketiga ada contohnya yaitu spina atau duri. Ini merupakan derivat dari epidermis. Untuk jaringan dewasa yang kedua ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang memiliki diameter yang sama ke berbagai arah. Biasanya banyak terdapat pada akar, batang, daun, dan buah.
di mana ciri-ciri dari jaringan parenkim sendiri yaitu merupakan sel hidup dan aktif, kemudian berdinding tipis, ada yang berbentuk bulat, persegi ataupun persegi panjang. Kemudian banyak terdapat ruang antar sel. Dia juga bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah bahkan ketika dewasa. Kemudian pada batang dan akar jaringan parenkim ini terletak pada korteks dan empulur. Kemudian pada buah terletak di antara xilem dan floem. Jaringan dewasa yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini disebut juga sebagai jaringan penguat yang merupakan jaringan pada tumbuhan yang memberikan sokongan pada tumbuhan agar berdiri tegak. Kemudian jaringan penyokong ini ada dua, ada kolenkim, di mana kolenkim ini mengalami penebalan selulosa pada sudut-sudut dinding sel. Kemudian untuk kolenkim ini terdiri dari sel-sel hidup. Kemudian yang kedua ada sklerenkim. Kalau sklerenkim ini mengalami penebalan lignin. Kemudian sklerenkim sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu ada yang sklereit atau sel batu, kemudian ada yang sel serabut yang panjang. Nah, kalau yang kolenkim tadi terdiri dari sel hidup, kalau sklerenkim ini terdiri dari sel-sel yang mati. Jaringan dewasa yang terakhir yaitu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada dua, ada xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang tersusun atas tabung-tabung pembuluh. Kemudian fungsi dari xilem ini menyokong dan juga dapat mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas atau daun. Kemudian jaringan xilem ini tersusun dari trakeit, kemudian ada trakea, ada parenkim dan serabut sklerenkim. Nah, untuk yang floem ini strukturnya mirip dengan xilem ya, mirip, tetapi di sini pada floem dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan pektin. Kemudian fungsi dari floem sendiri yaitu untuk mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian floem ini tersusun dari sel-sel buluh, terdiri dari sel buluh tapis, kemudian ada sel pengiring, dan juga ada parenkim floem dan serabut floem.